للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الآية. صدق الله العظيم. Para jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat inayah hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama sudah mengatur dalam segala hal, mengatur kehidupan, baik itu berhubungan dengan hablum minallah, berhubungan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun hablum minan nas, ataupun berhubungan dengan sesama manusia. Bahwa di dalam agama Islam itu semuanya diatur, bahkan menyangkut kehidupan pribadi kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana kita mandi, bagaimana kita buang air besar, semuanya diatur di dalam Islam. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan orang banyak, yang menyangkut kehidupan orang banyak. Menyangkut kehidupan kesejahteraan orang banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib, keadaan, kehidupan ma biqaumin, suatu kaum, suatu masyarakat, suatu negara, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka, nasib suatu bangsa itu dia yang merubahnya. Allah tidak akan merubah keadaan bangsa kita, kemiskinan, bodohan, kecuali kita yang merubahnya, Pak. Kita yang merubahnya. Allah tidak akan merubah ini menjadi kita yang merubahnya. Dengan merubah bagaimana?
dengan kita berubah dengan gaya hidup kita, pemikiran kita. Ya. Kita rubah. Mindset kita ini kita rubah. Termasuk di dalamnya bagaimana ya, sikap kita, bagaimana kita ini seperti saya katakan kemarin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya kamu senantiasa bersama-sama, bergabung, bergaul, memilih ma'as shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ini jangan mau kita ini dibodohi, Pak, dibodohi, dimiskinkan. Kita akan tetap miskin seperti sekarang ini, akan bodoh kita kalau kita tidak merubahnya. Tetap kita miskin, bahkan tambah bodoh, tambah miskin. Bagaimana kita cara merubahnya kita? Ya, kita merubah dari hal yang tidak baik. Kesempatan sekarang ini kita ini yang merubahnya. Para jemaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang awam, orang yang bodoh dalam segala hal, baik itu bidang agama ataupun bidang ilmu pengetahuan, orang yang tahu, kata Nabi, jangan diam. Orang yang awam tentang masalah keagamaan, masalah politik, jangan dibiarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambagi lil jahili ay yaskuta ala jahlihi. Tidak pantas, tidak boleh orang yang bodoh itu dibiarkan dalam kebodohannya, dibiarkan bodoh. Wala yambagi lil alimi ay yaskuta ala ilmihi, dan tidak boleh, tidak pantas bagi orang-orang yang alim, dia itu diam, ayyaskuta ala ilmihi, dengan ilmunya, tahu bahwa keadaan bangsa ini, keadaan rakyat ini, negara ini sedang tidak baik-baik saja. Orang yang alim, orang yang tahu, jangan diam, dosa besar kalau diam, Pak. Kasih tahu, Pak. Orang yang bodoh harus diberi, kita wajib memberitahu bahwa inilah keadaan kita. Jangan sampai kita membiarkan kebodohan kita ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama. Ahlud dzikri di sini para ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui, tidak memahami apa itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita hidup di akhir zaman, banyak sekali fitan, cobaan-cobaan, banyak sekali fitnah-fitnah yang menimpa kita. Fitnah, ya. Jadi harus hati-hati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, innaha satakunu ba'di umara'u yakdibun wa yadlimun. Sesungguhnya, kata Nabi, akan datang setelah aku di akhir zaman
umara'u yakdibun wa yadlimun. Ada banyak sekali pemimpin-pemimpin umara' yakdibun, mereka yang selalu berbohong, wa yadlimun, dan mereka yadlimun, mereka zalim. Di akhir zaman banyak pemimpin-pemimpin umara' yang bohong dan mereka zalim. Sudah bohong, zalim, menganiaya rakyatnya, berbohong, ucapannya, perkataannya, perbuatannya bohong. Apa kata Nabi? Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikidbihim. Barang siapa orang yang masuk kepada mereka, bergaul, berkumpul dengan mereka, bergabung dengan mereka, fasaddaqahum bikidbihim, dan membenarkan kebohongan mereka, mendukung kezaliman mereka, kebohongan mereka didukung. Termasuk kita dalam memilih pemimpin, mendukung orang yang zalim. Apa kata Nabi? Wa anahum ala dzulmihim, dan kita membantu mereka, menjadi timnya mereka, masuk kepada golongan mereka. Apa kata? Falaisa minni, mereka itu falaisa minni, bukan golonganku, kata Nabi. Dia bukan golonganku, berarti dia tidak beriman, tidak, iman Islamnya sudah habis. Naudzubillah. Falaisa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Walastu minhu, dan saya, kata Nabi, saya bukan dari golongan dia. Naudzubillah. Dia tidak termasuk umatku, Pak, termasuk. Walaysa biwaridin alayya al-haud, dan dia tidak akan mendapatkan di hari mahsyar nanti, dia tidak akan mendapatkan meminum telaga Kautsar yang khusus disiapkan oleh Nabi di padang mahsyar. Tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Naudzubillah, Pak. Ya, naudzubillah, jangan main-main. Di urusan kita mari orang yang zalim ini, banyak urusan dunya, banyak urusan apa? Urusan fikih. Tapi urusan akidah, urusan iman, Pak. Urusan iman. Ini kata Nabi. Saya bukan termasuk golonganku dia. Naudzubillah. Dan dia jelas tidak akan ini di padang mahsyar nanti tidak ada, hanya ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di padang mahsyar, nanti akan meminum, namanya ada telaga Kautsar. Orang yang dipanggil oleh Nabi minum dengan di air telaga Kautsar itu, mereka tidak akan kehausan sampai menunggu Yaumul Ba'si, hari kebangkitan, sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ulama-ulama itu betul harus menyampaikan, Pak, menyampaikan kebenaran. Jangan sampai dibiarkan. Kalau kita sudah membenarkan, sudah menyampaikan, bebas kita dari dosa, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesempatan kita merubah bangsa ini. Ya. Inilah kesempatan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru, sehingga kaum itu, bangsa itu yang merubahnya. Kita yang merubahnya, Pak. Ya, bukan merubah dengan cara apa? Revolusi atau kita ini people power.
Tinggal ginilah, ini Al-Quran. Jadi orang yang bergabung dengan mereka masuk saja menjadi, apalagi sampai memilih orang yang zalim, orang yang bodoh, orang yang bohong, tidak akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, tidak akan mendapatkan syafaat dan minum dari telaga haud, telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man lam, terusannya hadis ini, wa man lam yusaddiqhum bikadzbihim, dan barang siapa apabila ada orang yang tidak membenarkan, mengikuti kebohongan mereka, termasuk tidak mendukung mereka, memilih mereka, wa yu'inhum ala dzulmihim, dan membantu mereka di dalam kedzalimannya, wa huwa minni, maka orang itu termasuk golongan saya, kata Nabi, dia termasuk umatku. Wa ana fihi, dan aku fihi, melindungi di dalamnya. Wa huwa waridun alayyal haudah, dan dia berhak mendapatkan minuman dari telaga Kausar nanti di padang mahsyar. Ini Pak, jangan kehidupan dunia ini apa Pak? Waman hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia paling kita hidup 60 tahun, 70 tahun, itu pun kalau 60 70 itu sudah merupakan bonus dari Allah. Ya, sebentar, jangan sampai ditukar dengan kehidupan dunia ini Pak ya. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagai pembukaan, kita lanjut kepada kajian kita dalam surah As-Sajdah. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai kepada ayat yang ke-22 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nudiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Pada ayat yang sebelumnya, ayat ke-21, Allah menjelaskan bahwa sebelum ada siksa di akhirat nanti, ya, adzabul adna, sebelum manusia itu disiksa nanti di akhirat, di neraka, ada siksa-siksa di dunia. Adzabul adna artinya adzabud dunya. Ketika di dunia dia disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah dengan bencana-bencana, sakit, peperangan itu. Dunal adabil akhir, dunal adabil akbar, sebelum siksa nanti di akhirat, di neraka. Yang kita jelaskan siksa neraka, yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'ud. Satu hari kita hidup di akhirat nanti, baik itu di surga ataupun di neraka. Dalam proses kita menunggu hari mahsyar sampai hari kiamat itu bertriliun-triliun tahun Pak, kita menunggu. Bukan jutaan, triliun tahun. Ukurannya miqdaruhu, ukurannya
alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari kita hidup di akhirat nanti ka alfasanatin mimma ta'udun. Seperti kita hidup 1000 tahun di dunia. Bayangkan. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun, ke alfisanatin seperti 1000 tahun kita hidup di dunia. Satu hari di akhirat. Siksa itu musibah yang menimpa kita, baik musibah bencana, peperangan, sakit. La'allahum yarji'un, agar kita ini kembali ke jalan yang benar, kembali ke bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Wa man adlamu, dan siapakah orang yang lebih zalim mimman dzukira bi ayati rabbih, dari orang yang dzukira bi ayati rabbih, yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah Al-Qur'an. Summa a'radu anha, kemudian mereka berpaling, menjauh dari ayat-ayat Allah. Inna minal mujrimina muntakimun, sesungguhnya kami minal mujrimin, terhadap orang-orang yang berbuat dosa, terhadap orang-orang yang berbuat maksiat, muntakimun, kami akan menyiksa mereka, akan disiksa oleh Allah. Ya, bukan hanya di dunia. Siksa Allah itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia sudah disiksa kita. Disiksa, diazab oleh Allah. Kalau kita banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak musibah. Ya, banyak musibah. Ya. Ini artinya ketika kita diingatkan dengan Al-Qur'anul Karim, Dzukiru bi ayat, diingatkan dengan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu apa? Afala yatadabbarun Al-Qur'an, apakah kamu tidak menghayati, memaknai, memahami Al-Qur'an? Qur'an itu tidak hanya dibaca, tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafalkan. Ia dibaca memang pahalanya setiap huruf 10 kebaikan. Akan tetapi kita dzukira, diingatkan, dipelajari, kita ingatkan orang-orang yang dengan Al-Qur'anul Karim, disampaikan Al-Qur'an, diingatkan, diamalkan, dipelajari, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ay la adlamu mimman dzakarallahu bi ayatihi wa bainahu lahu wa wadahu. Di kita mengenai Al-Qur'an ini kita pelajari, Pak. Ya, baik itu dengan terjemahannya atau kita mendengarkan kajian-kajian seperti sekarang ini, kita memahami Al-Qur'an. Ya, belajar Al-Qur'an, apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Hudal linnas. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Quran pertama, Alif Lam, dzalikal kitabu, kitab Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Jangan sampai kita ragu-ragu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk gaya hidup, pegangan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ini apa? Jangan sampai menjauh dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Inna minal mujrimina muntakimun. Kalau kita menjauh dari Al-Qur'anul Karim, akan kita menjadi lupa ya, kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan siksa ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya ayat 20.
3. Walaqad atayna Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ih wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Walaqad atayna, dan sungguh-sungguh atayna kami berikan Musa kepada Nabi Musa al-kitabah, yaitu Alkitab, kitab Taurat. Fala takum fi miryatin min liqa'ihi, maka janganlah kamu ragu-ragu wahai Muhammad min liqa'ihi untuk menerima kitab Al-Quran. Jangan ragu-ragu, apa yang ada di Al-Quran itu merupakan suatu kebenaran, ya. Jadi ketika aqad atayna annahu atahul kitaba wa huwa Taurat, Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, ya. Kitab Taurat ini kitabnya orang Bani Israel, ya, Bani Israel. Kitab Injil, Zabur, ya. Itu isinya sama dengan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Cuman zamannya saja, zaman dulu Nabi Musa ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Menginjak kepada akhir zaman Nabi yang terakhir Muhammad SAW ini, kitab itu sudah enggak berlaku. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Yang terakhir yang diturunkan Al-Quran yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW ini merupakan kitab yang terakhir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tidak ada kitab lagi, Pak. Ini sudah bukan tidak up to date, ya, tidak sesuai dengan zaman, perkembangan zaman. Tapi Al-Quran mutabikun li kulli zaman. Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman. Walaqad atayna, ada yang menafsirkan bahwa min liqa'ihi, bahwa Nabi bertemu dengan Nabi Musa, yakni bihi Lailatul Isra, di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Fil hadis, dalam satu hadis disebutkan ra'aitu lailata usriya bi Musa bin Imran. Di dalam peristiwa Isra itu Nabi bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Nabi Musa inilah ketika Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ketika Nabi naik Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Bahkan diceritakan di Masjid Al-Aqsa itu Nabi menjadi imam solat sebelum diangkat oleh Allah. Bertemu dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Adam, ya. Rajulan Adam, Nabi Adam ini tinggi. Ketemu juga Nabi dengan Nabi Adam, Nabi Musa. Wa ra'aitu malikan, nanti Nabi diperlihatkan kepada Nabi tentang keadaan neraka dan penjaga malika hawajinan, diperlihatkan kepada Nabi neraka dan penjaganya. Di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sidratul Muntaha, ya, mendapatkan perintah salat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti rukun-rukun Islam yang lain. Ketika turun bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya Nabi Muhammad, ya Muhammad,
Mendapatkan perintah apa kamu? Saya dan umatku mendapatkan perintah sholat 50 khamsinah marrah, 50 kali, Pak. 50 kali dalam fi yaumin, dalam satu hari. Nabi Musa berkata, Nabi Muhammad, ya Muhammad, umat kamu tidak akan mampu. Umat saya aja 50 sholat 50 kali dalam satu hari satu malam tidak mampu, apalagi umat kamu. 50 kali perintahnya dari Allah Subhanahu. Sudah kamu menghadap lagi kepada Allah, minta dispensasi kepada Allah. Ini sama Nabi Musa. Min liqaihi, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa di dalam peristiwa Mi'raj ini. Sehingga turun lagi, akhirnya perintah itu menjadi 5 kali ya, di dalam sehari semalam, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tiba. Kalau kita mengerjakan sholat 50 kali, Pak, 50 waktu artinya. Kita kan 50 waktu ya, duhur, asar, maghrib. Ini 50 kali mungkin dalam 24 jam ini kita habis ini kita sholat lagi, sampai 50 kali. Ini bertemu dengan Nabi Musa, berliqaihi, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam yang menanyakan tentang sholatnya Nabi. Ini saking pentingnya sholat, Pak. As-salat, aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu perintahnya Allah, aqimis shalah, tegakkan sholat. Tegakkan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Perintah Allah tegakkan sholat. Artinya apa? Kalau sholat kita ini belum benar, belum khusyuk, kita harus belajar. Bukan hanya sekedar kita mengerjakan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, dari takbiratul ihram sampai salam. Tegakkan sholat itu kita harus, kalau sholat kita belum khusyuk, belum benar, sesuai dengan syarat rukunnya, kita harus selalu memperbaiki, bertanya, Pak. Harus bertanya, benarkah sholat kita ini? Sebab sholat itu barometernya terhadap, implikasinya terhadap amal perbuatan kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sholat istiqomah, sholatnya ke masjid, ya, istiqomah, kita sholat ke masjid, tapi amalan kita masih kita melakukan perbuatan maksiat, berarti sholat kita harus diperbaiki. Karena sholat itu implikasinya terhadap amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita, sholat sudah mulai kecil, kita sholat di masjid, tapi amal perbuatan kita masih kita berbuat maksiat kepada Allah. Masih kita ini masih melakukan maksiat kepada Allah, berarti sholat kita ini belum khusyuk, belum sempurna. Ya, jadi sholat itu merupakan barometer amal perbuatan kita. Ya. Bahkan Nabi mengatakan dalam suatu hadis, man shalla, siapa orang yang sholat tidak bisa mencegah dari kejahatan, maka orang itu bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat kita ini merupakan barometer dari amal perbuatan kita, baik ucapan kita, perbuatan kita. Rajama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Inilah yang dapat kami sampaikan pada kajian kita pada salat subuh pagi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Marilah kita tutup dengan bacaan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tusallid alaina بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.